menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Apa sih Denny Cagur? Disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran siswa di sekolah? Keluarga saya Banyak teori, kau Denny ya udah cocoknya jadi pelawak aja. itu 8 pak, dia paling kecil, kedudukan mulu sama ibu saya. Ya habis gimana lagi pak, makanya saya ingin merubah hidup saya. Ya lu cocoknya seperti ini ya Denny, bareng Komeng ya ngelawak ya. Ibu saya waktu terbang pak, saya udah bilang jangan di situ. Nih saya mengingatkan ke dahulu lagi pak, memang ibu saya juga ngamen, udah dilarang sama bapak saya jangan ngamen, tapi dia maksa ngamen juga karena memang ngamennya waktu itu nggak di lampu merah. Di mana kalau boleh tahu? Jalan tol. Aduh, nih hari udah mang. Ya, Sok itu mang, makan kuahnya mang lah. saya Mang Mang, mamang tahu itu Denny Cagur. Oh tahu, yang pelawak itu? Iya, kan sekarang dia jadi anggota DPR juga. Sekarang dia lagi heboh mang. Oh gitu. Waktu diwawancara dia bilang dia nggak setuju sama program barak militernya Bapak ini. Ayo wajar lah. Kan kita tahu dia di DPR juga dari partai apa? Iya saya tahu dia dari partai apa, tapi masalahnya bukan itu. Apa? Setelah ditelusuri sama netizen, ternyata dia pernah menyekolahkan anaknya di sekolah semi militer. Lo kritik jangan masukkan anak ke barak militer, harus dikaji ulang, tetapi anaknya sendiri dimasukkan. Lo nggak malu tak? Gitu? Iya mang. Terus? Ya akhirnya kan dibully sama netizen se-Indonesia. Aduh, kasihan atau jangan dibully. Emang kenapa? Kalau menurut saya, justru ini adalah pencapaian terbaik Kang Denny Cagur. Sebagai anggota dewan? Bukan atuh, Sebagai apa? sebagai pelawak. Wah ini lawakan terlucu sepanjang hidupnya. Sebuah bisa Lama karir komedinya ini yang paling lucu. Soalnya lucunya natural. Nah, sekarang gini, Hewan. Gimana? Seandainya Kang Denny Cagur masuk DPR, tapi tidak lewat partai itu, kira-kira dia bakal ngomong kayak gitu nggak? Kayaknya mah enggak sih. Nah, jadi kalau kata saya mah dia ngomong kayak gitu tuh bukan karena dirinya, karena partainya. Buktinya dia nyokolain anaknya di semi militer. Iya bisa jadi mang. Ya iya. Nah karena di partai itu, jadi nggak kreatif, nggak punya inisiatif, kebebasan bicaranya jadi terbatas. Semua harus sesuai dengan instruksi pimpinannya. Gitu. Nah, pimpinannya sudah menegaskan bahwa mereka akan menjadi oposisi, ya akan tetap oposisi, harus berseberangan walaupun tanpa solusi. Ntar mah logonya diganti aja Mang Iwan. Logonya diganti apa? Ganti jadi kuda delman. Jadi kuda delman mang. Nah, iya, nah kan kuda delman mah nggak bakalan kemana-mana. Maksudnya gimana? Dia mah diem aja, nggak bakalan kemana-mana, nggak bakalan ngapa-ngapain kalau tidak diperintah oleh tuannya. Oh gitu. Bener juga ya guys ya, kalau seseorang contohnya Denny Cagur ini tetap ya takut kepada pimpinan partainya itu, ya dia akan dikekang terus ya teman-teman. Jadi ya terus jadi budak partai ya teman-teman, bukan pembela rakyat. Ini yang salah ya teman-teman.
sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus, yang ribuan tuh banyak deh masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya belum lagi sih diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang, kita lagi ngurus ini orang sibuk mengkritik, tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Jelma ieu aya nu wauh teh barudak isaha aing mah teu wauh da cenah mah pelawak jadi ngomong lagi dikasirieun eta kudu dikaji ulang cari solusi jalan terbaik anu kumaha deui nu jalan terbaik teh cik contohan atuh Deni kumane anu kumaha anu leuwih alus ti kebijakan Kang Deddy Mulyadi eta barudak ayeuna tempo hasilna sikapna geus hebat halus anu tadina mararabok jadi teu marabok tadi tawuran anu tadina teu hormat ka polotna ka indung bapana ayeuna mah ajri hormat ka indung bapana ya udah maing mah Deddy Mulyadi tapi kumaha ge tetep eta kebijakan nu halus nu kudu didukung ku sarerea ku masyarakat khususna masyarakat Jawa Barat dukung kita di program halus usulan di sekitar dengan solusi di jalan keluar dikaji ulang kalau dikaji ulang mah maneh cocok. Betul Pak ya, harusnya ya Deni Cagur sudahlah ya, jangan muncul lagi sudah akui kesalahannya malah muncul ya pembelaan diri ya teman-teman. Pantes itu jadi anggota dewan memperjuangkan saha sih ngalawak sing alus itu lawakan mana gitu lucu garing ngalawak aing mah tuh acan kemana pedawe nempo di medsos di cenah aya Deni Cagur pelawak orang mana tuh nyaho orang Sunda lain tuh nyaho mun orang Sunda mah gitu dah sakitu we barudak kodam aing mah Deddy Mulyadi sekali di kodam aing mah Deddy Mulyadi bener tuh toklok. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut gitu. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya perlu dikaji ulang dalam sisi menegakkan disiplin. Halo, apa lo ngomong apa Deni Cagur? Emang lu bisa bikin kebijakan seperti itu? Hah? Mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti itu. Jadi menurut saya memerlukan pembahasan lebih lanjut apakah ini benar-benar yang terbaik. Deni Cagur. Apa yang salah dengan barak militer? Apakah ketegasan kini dianggap kejam, sementara kebebasan tanpa batas justru dipuja? Di negara maju, anak-anak dididik dengan disiplin, dan itu bukan hukuman, tapi kesempatan kedua. Kang Deddy bukan manipulator demokrasi, tapi menyelamatkan. Sementara yang lain sibuk mencela, beliau sibuk bekerja. Deni Cagur pikir barak militer itu berlebihan. Coba turun ke lapangan. Anak-anak kita, mereka kehilangan arah, kehilangan pegangan. Dan Kang Deddy Mulyadi hadir bukan dengan teori, tapi aksi. Beliau bukan hanya kritik dari balik meja. Beliau masuk ke kampung, menyapa, mendengar, bahkan menggendong luka yang terabaikan. Deni Cagur tanya, mana kurikulum TNI? Saya tanya balik, mana solusi konkret
dari sampean. Lucu-lucuan enggak bisa jadi tameng buat asal ngomong. Disiplin itu bukan kekerasan, tegas itu bukan kejam, tapi diam di zona nyaman sambil nyinyir, itu yang sesungguhnya kejam. Anak-anak ini bukan butuh kasihan, mereka butuh pembentukan karakter sebelum mereka jadi korban sistem atau jadi pecundang di masa depan. Anak-anak ini bukan masalah, mereka korban dari mereka yang nyinyir. Lucu di TV, tapi bisu saat rakyat butuhkan. Kalau kamu percaya, anak nakal bukan untuk dihukum, tapi dibentuk. Tulis di komentar, aku bersama Kang Deddy. Dan bantu viralkan suara rakyat kecil. Kang Deddy bukan kasih kata-kata, tapi kasih kesempatan. Kamu tim yang mana? Tim suara lucu yang banyak bicara, atau tim pemimpin yang tetap bekerja? Tulis di komentar, saya dukung yang berani turun, bukan yang hanya nyinyir dari jauh. Denny Cagur, sebagai figur publik yang memiliki pengaruh luas, seharusnya lebih berani dalam menyuarakan pandangannya. Ya, teman-teman gayanya mah elit gitu ya teman-teman. Ya, tin berdasi, ya, kemeja bagus. Bukan sekadar memberikan komentar yang menggantung tanpa keberpihakan jelas. Jika hanya ingin menyampaikan opini yang samar-samar, mungkin lebih baik tetap menghibur di panggung lawak. Karena dalam dunia kebijakan publik, keberanian dan ketegasan jauh lebih berarti daripada basa-basi kosong. Pendekatan barak militer terhadap anak-anak bermasalah terdengar seperti solusi instan yang mengabaikan kompleksitas psikologis mereka. Seharusnya kebijakan ini dikaji lebih dalam oleh para ahli, bukan sekadar diterapkan tanpa pertimbangan matang. Jika figur publik seperti Denny Cagur benar-benar peduli, maka sikap yang tegas jauh lebih berharga daripada komentar setengah hati. Kalau masih ingin berkeliling di dunia hiburan, cukup buat orang tertawa dengan lawakanmu. Tapi jika ingin membawa perubahan, buatlah suaramu terdengar jelas, bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai keberpihakan yang berarti. Kritikan ini bukan sekadar sindiran kosong, tapi dorongan agar mereka yang punya suara besar tidak ragu untuk berbicara lantang. Jangan biarkan kebijakan yang menyangkut masa depan anak-anak hanya berlalu tanpa perlawanan yang serius. Jika suara pelawak lebih kuat daripada suara kebijakan, mungkin sudah saatnya bercermin. Apakah ingin tetap menghibur atau mulai bersuara? Jangan sampai panggung yang bisa digunakan untuk perubahan hanya menjadi tempat berkomentar tanpa arah. Kalau memang ingin bicara, bicara dengan keberanian penuh, bukan dengan setengah hati. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tadi ya video yang saya tayangkan ya, yang mana Denny Cagur masih tetap mencari ya kebenaran, masih tetap ingin membela dirinya sendiri bahwa perkataan yang dilontarkan oleh dia itu benar ya teman-teman. Kenapa sih nggak mengakui kesalahan ya? Padahal ini udah viral banget loh. Udah seluruh Indonesia tahu bahwa yang diucapkan Denny Cagur itu tidak berpihak kepada rakyat ya. Khususnya kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sangat bagus, kenapa dibantah? Apakah takut oleh partai? Ya. Apakah takut turun jabatan? Apakah takut melihat orang maju? Kenapa, Denny? Ya, udah bener kata netizen ya. Pantas jadi pelawak lagi, menghibur kita semua. Kamu ngelawak di tempat yang beda ya, Denny. Itu bukan lawakan, Denny ya. Kamu salah tempat. Rakyat kecil kasihan ya. Jangan kamu malah menyakiti mereka, Denny Cagur ya. Tolonglah dukung kebijakan yang baik dari Kang Deddy Mulyadi. Kamu jangan takut kepada partai ya. Apakah kamu mau klarifikasi lagi pembelaan diri ya? Mana coba, ayo sok. Jika kamu benar Denny,
sudah jelas-jelas salah ya. Kebijakan Kang Deddy bagus malah dikritik. Kebijakan gubernur yang lainnya yang hanya diam, hanya omon-omon, kamu diam. Apakah itu pantas rakyat memilih kamu? Kalau kamu seperti itu, kamu harusnya bersyukur ya menjadi anggota DPR. Ya kamu harusnya dukung kebijakan-kebijakan yang baik ya, apalagi untuk kesejahteraan rakyat, untuk kebahagiaan rakyat ya. Ya, barak militer itu suatu kepedulian pemerintah kepada rakyat-rakyat yang mana mempunyai anak yang mohon maaf ya nakal, tapi ya dengan cara itulah pemerintah peduli. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.